Sandiwara Niskala mempersembahkan sebuah podcast drama audio tanpa temu berjudul Teka-teki. Aliwahana dari cerita pendek Pesan Terakhir karya Agus Nur. Selamat mendengarkan. Menjelang malam di ruang detektif. Hari itu pukul 17.50. Detektif Lenny Williams mengutarakan kegelisahannya kepada rekannya atas sebuah kasus kematian yang dilimpahkan kepadanya. Namun, sore itu tidak seperti biasanya. Lenny begitu gugup dan berkeringat. Bagaimana, Len? Sulit. Sulit bagaimana? John, ini benar-benar rumit. Mungkin ini adalah kasus pembunuhan yang tidak akan pernah terpecahkan sepanjang karir saya sebagai detektif. Ada sesuatu yang menarik. Ya, masuk. Bu, ini ada dokumen yang harus ditandatangani. Ini dokumennya. Terima kasih. Vel, buatkan kopi untuk John. Oh, sama ambilkan kotak di atas rak A3. Kotaknya berwarna kuning. Siap. Mau yang pahit atau yang manis nih Pak John? Pahit saja. Siap. Bagaimana? Kematiannya begitu identik. Lehernya terikat, ada bekas diseret, berpola persis dan serupa. Lalu ada sebutir peluru di kepala. Bahkan John, lambungnya juga penuh racun dan telah membusuk. Bukankah hampir sama dengan pembunuhan tanggal 16 itu? Beda John, ini beda. Awalnya aku juga mengira ini adalah kasus pembunuhan berantai. Tapi ada sebuah surat di dalam koper itu John. Surat? Hei, mukanya jangan serius terus dong. Ini kopinya Pak John. Ayo, relax. Seperti itu Pak John. Oh iya, untuk kotaknya tunggu sebentar ya. Soalnya masih ada di meja luar. Bagaimana? Tunggu sampai dia keluar. Ini dia kotaknya. Bye Pak John. Tunggu. Baca ini. Saat matahari sedang di atas kepala, terlihat 3 orang yang telah mempersiapkan kematiannya di sebuah gedung kosong yang terletak jauh dari pemukiman. Di samping ketiganya terdapat tali, pisau, pistol, dan sebuah racun arsenik. Entah apa yang membuat ketiganya melakukan hal segila ini. Kami bertiga saling membenci, tapi kami sepakat mati baik-baik. Tentulah menyenangkan jika permusuhan kami diakhiri dengan kematian yang menurut kami paling indah. Kami harus mati dengan cara yang sama agar tidak ada dendam di antara kami. Pada hari yang telah ditentukan, kami mendiskusikan bagaimana sebaiknya kami saling bunuh. Kami mencoba beberapa cara. Pertama,
Kami mencoba menjerat leher dengan tali. Agaknya tali ini terlalu pendek. Lingkarkan di lehermu. Nah, dan kau juga. Sebaiknya kita menarik bagian tali sebelah kanan. Tarik yang kuat. Awalnya mungkin akan terasa sangat sakit, tapi setelah... Apakah kita akan merasakan orgasme? Artikel-artikel itu menyebutkan demikian. Tapi apalah daya, bila hanya menjadi perjamuan terakhir. Cila, bukan karena kau. Oh, kau macam apa? Bukankah itu pilihan bersama? Ya. Apa yang kita harapkan dengan hidup yang seperti ini? Kau benar. Itu pilihan bersama. Ayo, tarik. Saya jadi takut. 1, 2. Belum. Jangan dulu. Tuhan, Allah Bapakku yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang berkuasa atas hidup dan mati. Aku berlutut di hadapan. Apakah kau kira Tuhan akan menerima kita? Jika bukan karena kau yang mengajak kami ke tempat itu, kita tidak akan melakukan hal segila ini. Tapi apalah daya hidup jika harus menanggung dosa masa silam? Ya, setuju. Percuma ketika hidup, tapi kita harus merasakan kekosongan yang begitu besar. Walau mereka sudah memberi apa yang kita inginkan, kekosongan tetaplah kekosongan. Kau tahu, mereka yang membunuhmu secara perlahan. 1, 2, 3, tarik! Bangsat! Tidak berhasil. Leherku sudah tampak sakit, tapi nyawaku tak kunjung ditarik. Pakai cara selanjutnya. Ada 3 bilah pisau di tasku. Hanya satu cara agar kematian cepat menjemput. Tusuk jantung masing-masing. Gila! Tahu betul aku ingin mati dengan cara indah. Tapi bukankah ini terlalu menyakitkan? Aku merasa Tuhan sedang menghukum kita. Orang yang tidak melakukan kesalahan seperti ini mungkin bisa merasakan kematian yang begitu indah dan sunyi. Mulai saja. Makin lama luka di leherku makin sakit. Bukankah menyenangkan jika rasa sakit ini cepat berlalu? Sudah kuduga. Ini tidak akan membuat kita mati. Dasar bodoh. Jantung berada di sebelah kiri. Ada banyak kasus pembunuhan yang aku teliti. Masing-masing dari korban dapat mati hanya dengan satu tembakan di kepala. Apakah kalian ingin mencobanya? Kau tahu, makin lama aku makin menyadari. Segala hal di dunia ini terlihat begitu indah sebelum kau miliki. Ambil ini. Tempelkan pada kepala masing-masing. Jangan lupa menarik pelatuknya. Kalian siap? 1, 2, 3. Sekdes Yawan. Ini bahkan tidak berfungsi sama sekali. Bagaimana jika menggunakan cara yang pertama kali kita pikirkan? Minum racun. Kau yakin? Kau kira aku berani? Aku hanya ingin mati dengan cepat. Tapi kau harus menunggu racun menyebar ke seluruh tubuhmu sebelum akhirnya kau merasakan menggigil. Tapi ternyata cara-cara yang kita pikirkan tidak ada yang berhasil. Sini, duduk di sampingku. Kita buat sebuah lingkaran. Racun ini memang terlampau sedikit, tapi status loki racun arsenik dapat membuatmu sesak nafas, kejang-kejang, kemudian mati. Apakah orang-orang yang berada di sekte sialan itu juga merasakan hal seperti ini? Rasa sakit yang tak tertangguhkan seperti ini. Aku tidak paham. Minumlah. Aku tidak ingin menunggu terlalu lama.
Kami menulis pesan ini setelah mati. Di antara kami bertiga ada yang berkhianat dan lolos dari kematian. Kami mengirimkan mayat kami agar Tuan Detektif bisa menyelidiki siapa di antara kami yang berkhianat. Ruangan detektif. Malam itu sunyi, senyap. Detektif Johnny mencoba menilik dengan teliti. Hal apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus ini? Tunggu. Berarti di dalam koper itu hanya ada 2 mayat. Ada 3, John. Tapi mayat yang satu tidak begitu identik, bahkan terlalu rapi. Nah, ini yang sulit aku tebak. Justru sangat membingungkan, karena di dalam surat, tahap demi tahap dinyatakan secara terperinci. Lalu siapa di antara 3 orang itu yang menulis surat ini? Aku bertaruh. Salah seorang yang berkhianat itu mengganti tubuhnya dengan mayat orang lain yang ia bunuh. Tapi apakah kau merasakan hal yang sama, Len? Dia seperti orang yang memiliki gangguan jiwa. Mengapa harus membuat surat? Entahlah, aku juga masih menduga-duga. Kenapa ruangan ini begitu panas, John? Bukan panas. Kau yang memakai baju terlalu tebal. Len! Lehermu! Demikianlah podcast drama audio tanpa temu berjudul Teka-Teki. Alih wahana dari cerita pendek Pesan Terakhir karya Agus Nur.